Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Malika, NPM 1901011051. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 3 dari kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Muhammad Ali MPDI. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi Ulumul Quran tentang surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Pertama yaitu pengertian surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Pengertian atau definisi surah Makkiyah dan surah Madaniyah dibedakan dalam 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif masa turun. Makkiyah adalah surah atau ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah dan bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surah atau ayat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan bukan turun di Madinah. Yang kedua yaitu perspektif tempat turunnya. Makkiyah adalah ayat-ayat atau surah yang turun di kota Mekah dan sekitarnya seperti Arafah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat atau surah yang turun di kota Madinah dan sekitarnya seperti Uhud. Yang ketiga yaitu perspektif objek pembicaraannya. Surah Makkiyah adalah surah yang menjadi kitab orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah kitab atau ayat-ayat yang menjadi kitab orang Madinah. Dan perspektif yang terakhir yaitu perspektif tema pembicaraan. Surah Makkiyah adalah ayat-ayat yang mengandung kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang mengandung tema faraid dan ketentuan hudud. Materi yang kedua yaitu tentang karakteristik surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Yang pertama yaitu setiap surah yang mengandung kata kala. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajadah. Yang ketiga, surah atau ayat yang di dalamnya mengandung kisah para nabi. Yang selanjutnya, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat ya ayyuhan nas, dan surahnya pendek-pendek dan bersajak padat. Sedangkan karakteristik surah Madaniyah adalah yang pertama yaitu setiap surah yang ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kedua, setiap surah yang di dalamnya terdapat ayat mujadalah. Yang ketiga yaitu setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat-ayat orang munafik. Yang selanjutnya terdapat lafal sumpah. Yang selanjutnya sebagian surahnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. Materi yang selanjutnya adalah klasifikasi ayat atau surah Al-Quran yang termasuk ke dalam surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Itu pengklasifikasian surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Berikut ini adalah pengklasifikasian surah Makkiyah dan Madaniyah menurut para ulama. Yang pertama yaitu pengklasifikasian surah Madaniyah. Ada 20 surah Madaniyah yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujarat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasab, Al-Munitaha, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Sedangkan pengklasifikasian surah yang diperselisihkan ada 12, yaitu yang pertama Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Al-Bayyinah, Ar-Rahman, Al-Zalzalah, Asyaf, At-Tagabun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Mutafitin, dan Al-Qadar. Sedangkan surah Makkiyah ada 82 selain yang disebutkan di dalam surah Madaniyah dan yang diperselisihkan. Yang selanjutnya yaitu urgensi atau kegunaan surah Makkiyah dan surah Madaniyah.
Dengan mengetahui tempat dan periode turunnya surah Al-Quran, seorang musafir dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tepat dan benar. Dan dengan memahami tempat dan fase turunnya surah Makkiyah dan surah Madaniyah, kita dapat mempelajari bagaimana cara berdakwah dan strategi dakwah yang tepat dan efektif.